Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, para peserta seleksi kompetensi teknis tambahan calon P3K Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Nah, ulun Diana Mutakin, guru bimbingan TIK di Mandua Kota Banjarmasin. Ini karena Mandua Kota Banjarmasin ini menjadi salah satu titik lokasi. Berbesar dulu lah. Nah, ini karena Mandua Kota Banjarmasin menjadi salah satu titik lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan calon P3K Kementerian Agama. Ini tadilah. Nah, ulun karena guru bimbingan TIK di Mandua Kota Banjarmasin, ulun ikut serta menyiapkan lah tempat. Ini karena kita ada insya Allah 7 tempat. Ulun carikan dulu catatan ininya ya, ruangan. Nah, ini misalkan, jadi kami ada menyiapkan 7 ruangan. Jadi ada 5 lab komputer kami, 5 lab komputer. Kemudian ada 2 lab bahasa, ada lab bahasa Arab, kemudian lab bahasa Inggris, dan di sini ada, pindahin dulu fotonya. Nah, ini ada ini jumlah meja kursi yang tersedia di setiap ruangan ya Bapak Ibu. Jadi di lab komputer 1 ini ada beberapa komputer yang tersedia. Ada meja kursi dan ada komputer yang tersedia. Jadi misalkan ini di lab komputer 1 yang paling besar ya ruangannya, itu meja kursinya ada sekitar 40. Nah, hanya saja memang kami saat ini lah komputer yang tersedia itu ada terjadi pengurangan ya, mungkin maklum komputernya juga sudah uzur, sudah berumur, sudah tuaan lah. Jadi mungkin ada yang kada maksimal lagi dari segi jumlah. Kemudian dari segi kualitasnya pun mungkin ya karena sesuai umur juga lah. Jadi mohon harapan kami Bapak Ibu para peserta ini bisa memaklumi kondisi komputer yang ada di Mandua Kota Banjarmasin di lab komputer. Ini secara jumlah dulu lah. Secara jumlah ini ada sekitar ini. Jadi ada komputer, ada yang berupa PC rakitan, dan speknya bermacam-macam ya. Di ruangan 1 misalkan spek komputernya mungkin beda dengan di lab komputer 2, 3, 4 sampai 5. Jadi mungkin tiap ruangan ini agak sedikit beda-beda. Kalau beberapa kali pelaksanaan tes CAT moderasi beragama, baik yang untuk calon P3K atau yang untuk moderasi beragama para ASN ya, ASN atau PNS di lingkungan Kementerian Agama yang sudah beberapa kali kami laksanakan, alhamdulillah lancar aja Bang lah, lancar dalam artian bisa terlaksana. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah mengikuti tes lupa loh namanya lah, yang PPG lah untuk tes mengikuti PPG itu, lupa namanya. Pokoknya ada beberapa kali madrasah kami memfasilitasi yang CAT semacam ini. Nah, ini dari segi komputer lah kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan bantuan doa dari Bapak Ibu, mudah-mudahan kami bisa memperbaharui, mahanyari lagi laptop dan komputer kami. Jadi yang asalnya mungkin jumlahnya 115, mungkin ada yang mau menyumbang komputer, laptop ya, atau PC all-in-one kan untuk madrasah kami jadi amal jariah, karena dipakai untuk anak-anak belajar keterampilan komputer. Tidak hanya anak-anak yang keterampilan komputer, tetapi juga pagi sampai siang itu dipakai guru-guru, siswa untuk keperluan mencari bahan, untuk bikin presentasi dan lain sebagainya. Nah, ini komputer, kemudian internet masing-masing ruangan juga ada. Ini perlu jelaskan. Paket ini dari IndiHome, ada dari IndiBis juga, dan kecepatan yang tertera di sini tidak serta-merta atau tidak harus di kondisi ideal yang seperti ini. Misalkan yang 100 Mbps bisa saja
nanti turun menjadi hanya 70 saja. Begitu juga 40. Nah, jadi harapan kami mengingat keterbatasan komputer yang kami miliki, kalau ada salah jumlahnya pesertanya ini kalau ada salah sekitar 180-an lah, 180-an, dan jika 7 ruangan yang dipakai, jumlah komputer kami kan kada mencukupi. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu membawa laptop dan internetnya masing-masing. Internet melalui HP kan bisa tethering laptop. Nah, jadi inilah terkait ketersediaan ruangan, dari segi ruangan dan dari segi komputernya juga internet. Untuk AC atau pendingin ya mudah-mudahan bisa memenuhi keinginan, ya paling kada panas humuk bener lah, kada kayak di sauna, mudah-mudahan. Inilah terkait ruangan tadi, karena MAN 2 Kota Banjarmasin menjadi salah satu titik lokasi 7 ruangan. Cuma mungkin ulun kada tahu lah, belum tentu misalkan pian di ruang 1 ini lab komputer 1 ulun kada tahu, karena nanti dari panitia Kementerian Agama bagian kepegawaian yang nanti mengatur. Ini gambarannya. Kemudian kalau buan pian hendak melihati lokasi, nah kurang lebih kayak gini lokasi kami. Ini mudah-mudahan kelihatan lah di layar. Nah, ini patokannya di belakang aula lah. Ini karena aula kami ini sering dipakai sering dipakai untuk kegiatan orang babang antena gitu, atau kegiatan apa. Ini patokannya belakang aula aja. Nah, ini di belakang aula ini ada karena lab komputer 1. Di belakang lab komputer 1 itu ada koperasi kami. Kemudian setelah lab komputer 1 itu ada lab komputer, ada 2 lab komputer sini lah. Ini lab komputer 2 ini TKJ, ulun biasa bertungguan. Nah, di sini lab komputer 2 dan lab komputer 3. Kemudian paling ujung sebelum ruang-ruang keterampilan paling ujung ini ada lab bahasa Arab. Di seberang lab bahasa Arab tuh ada lab bahasa Inggris. Nah, ini karena kada tahu lah ini apakah ruangan 1 di lab komputer 1, ruangan 2 lab komputer 2 dan seterusnya, ulun kurang paham karena nanti bagian kepegawaian Kementerian Agama Kota Banjarmasin nanti yang mengaturnya. Ini ulun hanya menjelaskan saja sepintas posisi lah tempat ruangan. Jadi supaya karena bukan kada lagi pencariannya. Nah, yang sisanya ini kan 4 ruangan di belakang aula sini, persis belakang aula 4 ruangan. Nah, sisanya yang 3 ruangan itu di belakang perpustakaan. Ini ada 1 nih lab komputer 5 yang menyurangan agak di belakang lah, di sisi belakang itu. Ini terkait ruangan lah Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke tata cara menginstal. Nah, ulun karena sampai malam ini tanggal berapa nih? Nah, ini tanggal 15 jam 8:30 belum ada info settingannya, jadi ulun hanya menggambarkan lah cara menginstal, mulai dari cara download dulu, install, kemudian mengatur setting tertentu di aplikasinya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu silakan masuk ke halaman download SAP Exam Browser ini. Linknya karena ulun cantumkan di deskripsi. Ini link downloadnya SAP Exam Browser ini. Kemudian kita pilih yang sesuai dengan versi Windows Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian juga harus tahu Windows pian itu Windows apa? Windows 7 kah? Windows 10 kah? Windows 11? Bagaimana cara mengetahuinya? Pian klik yang tombol Start paling bawah, paling kiri bawah. Nih, tombol Start paling kiri bawah. Kemudian klik kanan. Kemudian pilih Sistem. Nah, inilah. Jadi kalau sudah di sistem ini sistem lah atau about ini ada Windows Specification. Nah, di sini di laptop, salah satu laptop pun madrasah kami, ini Windowsnya Windows 10 Pro, tapi sebenarnya bukan yang Windows 10 yang regular lah, ini Windows 10 versi hemat atau versi ringan.
Lite Edition. Nah ini, jadi Windows kami yang kami instalkan di lab-lab komputer kami itu biasanya kami taruh Windows 10 yang Lite Edition, versi yang ringan, supaya bisa diinstal di spek komputer atau laptop kami yang mungkin agak jadul atau mungkin yang agak sedikit lawas lah umurnya, yang sudah mungkin beberapa tahun ke belakang umurnya. Nah, jadi kami instalkan Windows 10 yang Lite Edition. Oke, karena ini meskipun Lite Edition tapi Windows 10, jadi kami instalkan yang versi 3.8.0 yang ini. Ini nanti tinggal diklik dan nanti akan tersimpan di komputer Bapak Ibu. Kebetulan Ulun sudah mendownload. Nah, jika komputer pian Windows 7 lah, maka pian pilih yang old release ini. Yang di sebelah kiri ini, yang old release. Nah, ini untuk Windows 7. Ini tinggal pian nanti klik yang SEB versi 2.4.1. Kebetulan Ulun sedang download juga. Ulun beri nama dulu lah. Beri nama ini. Nah, kayak gini aja. Di sini 2.2.4.1. Ini kita kada tahu belakangnya 2.4.1. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini untuk Windows yang agak lawas, agak jadul, Windows 7. Kemudian yang ini untuk Windows 10 11. Nah, kita coba install dulu lah. Ini SEB ini 38. Caranya kada terlalu ngalih. Kita centang, I agree ini kita centang, kemudian klik install. Nanti biarkan dia berproses. Nah, ini Bapak Ibu sudah successfully completed. Nah, langkah kedua, Ulun pian itu mengatur konfigurasinya. Jadi kita diminta untuk membuka SEB. Tapi ini sekedar gambaran, ini bukan panduan resmi lah Bapak Ibu. Ini Ulun hanya bercerita yang tahun kemarin. Yang tahun kemarin catatannya masih seperti ini. Karena Ulun kebetulan tahun kemarin juga ikut membantu di persiapan dan juga pelaksanaan, terutama bagian install aplikasinya nih. Nah, jadi tidak haruslah Bapak Ibu menggunakan yang ini. Biasanya yang ini yang berubah nih, SKTT Kemenak ini kalau nggak salah tahun tadi. Tahun ini kita kada tahu apakah 24 atau apa, sampai malam ini belum ada. Ini Ulun hanya memberikan gambaran saja lah cara menginstalnya. Jadi paling karena pian mengubah supiknya ini aja, yang asalnya SKTT diganti apa itu. Dan itu nanti dari panitia ada memberikan penjelasannya. Oke, kita bukalah SEB Configuration Tool. Ini di Set Exam Browser nih Nah, di sini di Set Exam Browser ini kan ada SEB Configuration Tool. Ini yang kita klik. Oke, kita klik lah. Kemudian ini bagian B pada tab General, isi link. Nah, ini pada tab General di bagian, nah ini harusnya kan ada nih di bagian Start URL, isi link. Nah, kayak gitu. Jadi supaya biar kada bingung. Nah, ini kita taruh ke sini. Oh, ini kebetulan belum sudah olah lah. Nih kayak gini. Kelihatan kah? Nah, kita kenali lah start URL, static. Oke, ini sudah. Kemudian berikutnya di bagian tab browser. Nih tab browser yang ini. Nah, tab browser ini kita klik. Kemudian di bagian supik itu paling bawah nih. Nah, ini bagian paling bawah. Ini diisi dengan, ini kalau tahun kemarin lah Bapak Ibu,
SKTT Kemenak 23. Ini kalau tahun kemarin. Kalau tahun ini kita kada tahu lah. Biasanya yang bedakan tuh supik ini aja. Ini. Jadi kalau sudah lah Bapak Ibu lah SKTT Kemenak, kita file save setting. Ini jadi kita klik save setting. Oke, kalau sudah kita tutup. Kemudian kita jalankan SEB-nya. Ini supaya kadang alih pencarian, ulun biasanya nih yang ini save exam browser ini, ulun klik kanan dulu, ulun pindahkan ke atau ulun olahkan shortcutnya. Nah, supaya kadang alih lagi pencarian yang ada di layar nih, SEB-nya lah. Nah, sekarang kita jalankan. Kadang olah kalau pindah sudah ada nih pengumumannya. Nah, ini kedidalah PDM dan informasi kedidalah yang terkait harus diinstal save exam browser supik segala macam. Di sini juga kedida. Ini kita tahu nih lah tahun berapa nih. Ini tahun 2023 kalau di bawahnya nih. Di sini Bapak Ibu. Nggak ada apa-apa lah. Ini gasan uji coba aja. Oke, ini kita tutup lah. Kita tutup. Oke. Yang lainnya kita tutup juga. Ini karena ada di ulun yang kada tahu nih ini nih. Bagian sini apakah ini karena alamatnya yang dimasukkan ke sini? Nah, ini kita kada tahu. Karena nunggu bagian kepegawaian Kementerian Agama. Kita coba jalankan Bapak Ibu. Oke, ini jaga-jaga karena biasanya kalaunya sudah masuk menggunakan SEB itu tampilan layar ini kada kau direkam pakai aplikasi Bandicam. Nah, ini ulun jaga-jaga aja, jadi ulun ganti ulun merekamnya pakai kamera HP aja. Nah, ini tampilannya seperti ini. Cuma apakah bujur ini webnya atau kada, akhirnya kita lihat. Nah, tapi kayak itu aja cara menginstalnya. Kadang alih lah insyaallah lah Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan buan pian kawa menginstal dulu di komputer di laptopnya masing-masing. Kemudian tidak ada kendala. Kalau ada kendala, kena silakan datang ke Mandua Kota Banjarmasin dengan ulun dan tim panitia dari Kepegawaian Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Insyaallah kena kami bantu. Sekian dulu video dari ulun ini.